Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran fikih ibadah mengenai sholat fardu 5 waktu. Kita masuk pada poin pertama, yaitu pengertian sholat fardu. Selama ini kita telah melakukan sholat fardu 5 waktu sehari dalam semalam. Tahukah anak-anak ibu apa yang dimaksud dengan sholat? Secara bahasa, sholat adalah berdoa atau meminta kebaikan. Pengertian ini selaras dengan kandungan ayat suci Al-Quran surat At-Taubah yang artinya, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Quran surat At-Taubah ayat 103. Kemudian menurut istilah juga memaparkan bahwasanya sholat merupakan semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat yang diwajibkan sebanyak 5 waktu sehari dan semalam, yang biasanya kita kenal dengan namanya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat fardu wajib hukumnya bagi setiap orang muslim, baik itu laki-laki dan perempuan, yang telah berakal dan yang telah memasuki masa balik. Seluruh umat Islam diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Tidak ada sholat lain yang diwajibkan kecuali karena adanya nazar dan sholat yang menepati kedudukan salah satunya dari sholat 5 waktu tersebut. Contohnya saja seperti sholat Jumat. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua, yaitu mengenai dasar hukum sholat fardu. Sholat fardu merupakan rukun Islam yang kedua setelah membaca 2 kalimat syahadat. Bahkan sholat fardu menjadi penanda untuk membedakan antara orang muslim dan orang kafir. Oleh karena itu, pentingnya kedudukan sholat bagi setiap muslim. Banyaknya ayat-ayat suci Al-Quran yang telah menegaskan perintah untuk melaksanakan sholat. Salah satunya saja dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 5 yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu mengenai syarat wajib dan syarat sah sholat. Tahukah anak-anak ibu semua apakah persamaan dan perbedaan syarat wajib dan syarat sah sholat tersebut? Nah, syarat wajib merupakan ketentuan-ketentuan yang berakibat pada diwajibkannya melaksanakan sholat. Tidak terpenuhinya salah satu persyaratan akan menggugurkan hukum wajibnya sholat. Bagi yang belum memenuhi persyaratan, ada 2 hukum bila tetap melaksanakan sholat, yaitu yang pertama, tetap sahnya sholat dan tidak sahnya sholat. Syarat sah sholat adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan sholat, dan tidak terpenuhinya salah satu persyaratan tersebut, maka akibatnya sholatnya tidak akan sah. Kita masuk pada pembahasan syarat wajib sholat. Yang pertama yaitu beragama Islam, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, telah memasuki akil balik. Namun bagi anak-anak yang melaksanakannya tetap sah sholatnya selama sudah memais atau mampu membedakan. Yang ketiga yaitu tidak hilang akalnya karena gila, pingsan, terkena obat bius, atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Akibat hukumannya, yang pertama yaitu orang gila. Orang gila tidak terkena dosa jika meninggalkan sholat, tetapi jika sudah sembuh disunahkan untuk mengqadha atau mengganti sholat-sholat yang telah ditinggalkan. Kemudian orang pingsan tidak terkena dosa jika meninggalkan sholat, tetapi jika siuman disunahkan untuk mengqadha atau mengganti sholat-sholat yang telah ditinggalkan. Kemudian orang yang terkena efek obat bius, tidak terkena dosa jika meninggalkan sholat, tetapi jika sudah siuman disunahkan juga untuk mengqadha atau mengganti sholat-sholat yang telah ditinggalkan. Orang mabuk juga begitu, mereka akan terkena dosa jika meninggalkan sholat, tetapi jika siuman diwajibkan untuk mengqadha atau mengganti sholat-sholat yang telah mereka tinggalkan. Kita masuk pada poin syarat sah sholat. Yang pertama yaitu beragama Islam, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang kedua, bermain
sholat. Yang pertama yaitu datangnya hadas kecil maupun besar di tengah-tengah sholat. Yang kedua, menempelnya najis yang tidak dapat dimaafkan pada badan, pakaian, dan tempat sholat, kecuali langsung disingkirkan. Yang ketiga yaitu mengeluarkan ucapan lebih dari 2 huruf dengan sengaja untuk berbicara ataupun 1 huruf namun sudah bisa dipahami. Contohnya saja, jangan berdiri, duduk, dan seterusnya. Yang keempat yaitu tertawa lebar ketika dalam sholat. Yang kelima, makan dan minum meskipun hanya sedikit. Yang keenam, murtad ketika dalam sholat. Yang ketujuh, gila ketika dalam sholat. Yang kedelapan, berpaling dari arah kiblat. Yang kesembilan, terbukanya pakaian sehingga menampakkan aurat kita. Yang ke-10, meringkas rukun sholat seperti rukuk dan i'tidal dijadikan satu sehingga rukuk langsung sujud. Nah, yang ke-11, ragu terhadap niat yang telah dilakukan, misalnya duhur atau asar gitu. Yang ke-12, mengubah niat dari sholat fardu menjadi sholat lainnya. Misalnya sholat zuhur niatnya diganti dengan sholat gerhana matahari. Nah, yang ke-13, niat keluar dari sholat sebelum sempurna semua rukun-rukunnya. Yang terakhir yaitu bimbang dalam sholatnya apakah akan meneruskan atau membatalkan.